Tes tes, halo. Ya, selamat datang dan selamat nonton di YouTube Tama. Kali ini gue mau bikin, ya, biar nggak rugi-rugi amat lah. Ya, contohnya kayak dapat offer yang tinggi, kayak offer 113, 14, 15 kalau hoki. Nah, tapi itu harus butuh koin atau enggak butuh tumbal. Contohnya ini gue beli ya OVR 106 yang murah, yang itu yaitu Ballon d'Or ya. Cuman harganya udah full merah. Sebelumnya gua beli full biru di harga 15.600.000. Sekarang udah naik ya karena banyak yang beli. Sebelum 99 sih. Ini buat yang banyak koin aja ya atau enggak banyak tumbal. Kalau mau ngincar pemain bagus buat yang koinnya nggak kepake. Nah, kalau udah kalian beli, nah kalian itu jadiin token perpanjangan waktu aja. Itu yang buat yang banyak koin ya, kalau bingung koinnya mau diapain tuh. Kalau gue sih nggak terlalu butuh koin sih, sekalian nyari token. Kalau kalian mau nyari token juga bisa. Apa, koin kalian, kalian jadiin token juga bisa kok. Itu nggak terlalu rugi sih. Kalau udah kita sini, buka perpanjangan waktu. Nah, kita spinnya pilihan harian ya. Spinnya yang 5K aja, jangan 10K. Kalau yang 10K sih, saranku jangan sih, mending yang 5K. Kalau kalian dapat token yang apa, yang gambar apa itu yang fit gambar harimau lah. Nah, itu kalian ambil kok siapa tahu dapat token ya kan. Nah, contohnya ini ya dapat token. Aduh, gua nggak ngincar token sih. Aduh, nggak beruntung, Bro ya. Set 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 set. Nah, beruntung. Ini namanya nyari token bukan nyari. Ah, gua nggak nyari token itu. Gua bukan nyari token, bejay. Nah, contohnya kalian misalnya dapat ini nih, kalian kumpulin. Nah, ini kalian kumpulin kan. Kalau udah 10K, terus kalian itu buka yang ini, kalian kumpulin aja sampai 10K atau enggak lebih. Terus kalian buka pemandu bakat bintang. Ini kan kalau di reverse kan disegarkan itu gratis. Jadi kalian bukanya satu misalnya kayak gini buka set. Nah, kalau dapat kayak gini tinggal di skip aja, cari yang baru. Ya sampai ulang-ulang lah, sampai berulang-ulang sampai kalian hoki. Pertahanan. Nah, kalau dapat kayak gitu jelek kan, ya segarkan lagi. Yang pasti-pasti aja. Contohnya kalau dapat icon. Kalau dapat icon ya bisalah buka satu lagi yang lain. Pertahanan apa nih, Bro? Ya pokoknya kalian ulang-ulang lah. Nggak terlalu rugi-rugi amat. Ya pokoknya ulang-ulang. Siapa tahu kalian dapat offer 113 atau 15 ya. Itu aja sih. Terus sama ya rekomen event baru. Yang worth it apa aja, yang jelek apa aja. Ya makasih banyak sih yang buat yang nonton sih. Haha. Walaupun gua nggak terlalu minat bikin video. Nah, yang pertama itu ada si Harjat. Ini kartunya keluar terus nggak tahu kenapa ya. Kemarin udah keluar yang event apa pot perse lah kalau nggak salah. Ya si Harjat udah pasti worth it ya. Cuman fisiknya agak lemah tuh. Kalau masalah lari, terakhir giring bola udah bagus. Sama badannya juga ringan. Ya paling lemahnya di fisik ya si Harjat. Kalau si Bobby Carton ini ya jelas worth it ya. Ini badannya ringan, trade-nya juga gacor ya, bagus ya trade-nya. Worth it lah, udah jelas lah. Setem juga worth it. Boleh nih kalau kalian dapat setem pakai aja. Ini enak banget ya buat nabrak-nabrak tuh. Sama badannya juga tinggi. Kalau Saka ini bagus juga nih. Gue pengen ngincar Saka sih. Kalau nggak ada RW yang lain ya. Karena Saka itu menurutku enak banget. Badannya ringan parah. Giring bola juga lincah, lincah banget lah. Larinya 140, fisiknya 100, ini udah termasuk bagus bro. Saka enak banget pokoknya. Kalau sialan ini, sialan nggak di buff-buff ya. Ya minusnya stamina. Cuman dia bisa lenceng sekarang lumayan enak lah ya.
Kalau kalian dapat Haaland ya boleh lah dipakai. Paling nih disiapin cadangan. Sama minusnya itu badannya agak berat, tapi dia fisiknya kuat. 131. Fisiknya kuat banget itu, Bro. Ntar gua terus kita lanjut ke Rice. Nah, kalau si Rice ini menurutku oke aja kalau kalian dapat, boleh dipakai karena staminanya 5. Larinya 127 lumayan lah, fisiknya oke, bertahan juga oke. Kalau buat CDM ini udah bagus kok. Kalau si Bruno nih, kalian dapat Bruno nih boleh dipakai juga karena ini apa ya? Minusnya sih cuman dikit. Yang pertama ini bagus banget. Badannya ringan. Stamina 5, lari oke, giring bola oke, umpan oke. Terus itu trade-nya banyak banget ya, hampir penuh lah trade-nya. Irama kerja juga bagus. Paling minusnya di satu, yaitu fisik ya, fisiknya agak kurang. Tapi menurutku ini Bruno bagus banget, karena banyak kelebihan ya. Kalau si James ini lumayan di buff ya, daripada yang sebelumnya. Sekarang itu nggak tahu ya Jamesnya sama atau beda. Kayaknya beda, nggak tahu ya. Ini ya minusnya ya sama stamina, cuman irama kerjanya di buff. Jadi kalau kalian mau pakai si James lumayan, cuman staminanya cepat habis ya. Sekarang lumayan di buff lah si James. Sama badannya agak berat, agak kurang apa ya, di tengah-tengah lah, dibilang jelek nggak jelek, dibilang bagus nggak bagus. Jadi ya di tengah-tengah ya. Kalau si Pickford ya kalau kalian ngincar OVR ya boleh lah dipakai, sama kayak Dudek ya si Pickford. Karena badannya dia pendek. Kalau ngincar OVR ya boleh dipakai aja. Atau yang buat baru main ya pakai aja daripada nggak ada kiper yang lain. Terus si Ian Rush ini menurutku oke. Dari segi fisik, fisiknya kuat, badannya ringan, larinya lumayan 136, giring bola juga oke, cuman dia minusnya di satu, yaitu gerakan trik. Gerakan triknya bintang 3, jadi nggak bisa lenceng. Ya paling main heel to heel juga enak kok. Stamina juga oke, trade-nya juga bagus banget nih buat yang suka crossing ya. Karena ada penyundul kuat, tendangan pisang itu bagus banget, terakhir tendangan pisang sama tembakan sisi luar kaki bagus banget. Enak banget kalau buat flashing lah. Kalau kalian dapat rush, boleh dipakai enak aja. Cuman minusnya di bintang 3 tergantung pilot ya pemakaian. Kita lanjut ke Tonali, Tonali CDM. Nah, kalau Tonali di CDM ini bagus banget. Cuman agak kurangnya itu di bertahan ya. Bertahannya cuma 117 tapi masih oke lah karena ada trade berani menekel. Itu bagus banget buat CDM, ada trade berani menekel ya. Fisiknya juga agak kurang sih 111. Kalau mau dipakai ya worth it aja si Tonali karena ada kebantu trade berani menekel. Irama kerjanya juga bagus. Boleh lah dipakai ya. Terus ke Bueno. Bueno ini gue pernah pakai, gameplaynya enak banget. Kalau buat lari, larinya kencang, badannya ringan. Cuman minusnya itu irama kerja sama kaki sih. Jadi staminanya cepat habis atau enggak dia suka maju mundur. Kadang dia suka di belakang, kadang suka di depan. Jadi ya gitu ya gameplaynya tergantung ya. Kadang ke belakang, kadang ke depan karena irama kerjanya tinggi-tinggi. Kalau buat masalah lari, larinya juga kencang, masih oke ya. Ya cuman beda 6 doang sama Saka. Kalau Saka kan 140 larinya. Kalau Bueno 134. Ini larinya lumayan kencang. Boleh dipakai ya. Karena dia kaki kiri RW kaki kiri udah bener. Ya paling minusnya di trade. Trade-nya cuman umpan silang dini. Nggak ada trade kayak tendangan pisang, tembakan luar sisi nggak ada. Tapi kalau mau dipakai lumayan lah bro. Nggak terlalu jelek-jelek amat lah ya. Terus kita lanjut ke Odegaard. Odegaard ini kalau kalian suka lincah-lincah ini boleh ya, karena ada giring bola sekarang. CM itu ada kemahiran giring bola. Karena gerakan triknya si Odegaard ini bintang 5. Kalau mau nambah lincah boleh tuh ambil giring bola. Atau enggak mau ambil fisik bisa karena fisiknya cuma 85 ya, agak kurang ya. Ya Odegaard sih lebih cocok sih lincah-lincah sih. Kalau main body sih kalah ya body. Kalau
kamu mainnya lincah ya ini gacor banget. Kalau ditabrak musuh ya pasti jatuh lah. Kalau mau dipakai Odegaard boleh ya. Ya paling minusnya cuman di fisik. Kalau irama kerja bagus, trade-nya juga lumayan ya, ada playmaker, cocok buat CM, playmaker nih cocok ya buat umpan-umpan. Terus kita lanjut ke Kole. Kole itu RM. Sebelumnya kan Kole CAM ya, sekarang RM. Kalau kalian butuh RM boleh nih. Kebanyakan kan RM sama LM tuh yang bagus tuh dikit banget. Sekarang udah ada Kole, udah termasuk lumayan lah RM Kole yang murni. Jarang banget LM RM murni bagus ya. Ini udah termasuk oke lah buat RM. Soalnya sebelumnya si Kole ini di CAM jadi ke RM. Jadi bisa di CAM juga kalau mau taruh di CAM atau mau ditaruh LM juga bisa. Ini buat yang mau pakai yang murni-murni nih, sesuai di posisinya ini bagus aja Kole boleh lah dipakai ya. Terus kita lanjut ke Ruski. Ruski ini kalau kalian dapat ini mending jadiin token aja. Banyak minusnya. Yang pertama kaki, stamina, fisik itu kurang banget. Jadiin token aja kalau kalian dapat ya. Kalau Ruben Dias ini buat yang baru main, kalian dapat Ruben Dias boleh dipakai. Kalau yang buat ngincar OVR, yang akunnya udah bagus, ya nggak usah dipakai lah. Kalau buat baru main boleh ya dipakai lumayan ya. Fisiknya juga kuat, bertahannya juga oke, larinya juga lumayan. Tinggi badan juga lumayan 187 ya. Kalau buat yang baru main boleh banget tuh dipakai oleh kalian dapat ya. Lanjut ke Etiteke. Etiteke mah jadiin token aja ya, banyak minusnya ya. Minusnya stamina, gerakan trik, kaki ya. Ini jadiin token aja kalau kalian dapat. Terus Strograt ini menurutku lumayan buat yang baru main. Cuman minusnya dua, tiga deng. Yang pertama stamina-nya kurang, kedua fisiknya kurang, ketiga trade-nya kosong. Kalau buat ngincar kaki ya pakai aja karena kakinya 55, larinya kencang, giring bola juga oke. Kalau mau dipakai juga oke, tapi harus ada cadangan ya. Harus ada cadangan kalau mau dipakai. Lumayan lah si Troggers. Cuman ada minusnya Munos. Munos ini udah pasti bagus ya. Karena irama kerjanya juga oke. Yang 110 juga lumayan apalagi yang 112. Kalau kalian dapat Munos boleh dipakai. Cuman minusnya itu fisiknya agak kurang sama trade-nya kosong ya. Kalau LBRB fisik itu ngaruh sih. Contohnya ya kayak nabrak LW atau RW yang lincah kita tabrak terus dia jatuh otomatis. Jadi fisik itu menurutku sih ngaruh sih ke LBRB. Tapi kalau ini si Munus kan ya lumayan lah karena bertahannya 120. Jadi dia kalau buat defense juga oke karena bertahannya tinggi. Kalau kalian dapat Munus tuh boleh ya dipakai ya, bagus 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 aja kok. Kalau si Margure ini jangan sih kalau kalian dapat ya, karena badannya berat banget sama trade-nya juga kosong. Misalnya si Margure kan mau nabrak nih ke depan, set, terus dia nekalnya nggak kena. Nah pas balik badan itu balik badannya lama karena badannya berat. Kalau kalian mau pakai yang kalau buat baru main ini worth it. Kalau yang udah lama yang akunnya udah bagus, ya mending jangan ya. Kalau buat baru main banget ya boleh lah buat baru-baru main banget. Kalau yang akunnya udah bagus ya jangan sih. Mending CB yang lain. Kita lanjut ke Henderson. Henderson ini buat yang apa ya? Ngincar fisik. Dia lebih ke fisik sih. Fisiknya 122 ya, kuat banget. Bertahannya juga oke. Cuman minusnya di lari. Larinya lambat banget 106. Itu kayak OVR berapa ya? 106. OVR 99 mungkin. Ya, agak kurang ya si Henderson. Kurangnya dari segi lari. Kalau masalah fisik bertahan irama kerja udah bagus buat CDM. Cuman larinya agak lambat ya. Kalau kalian mau pakai boleh, cuman larinya lambat bro. Kalau buat CDM, CDM lari juga ngaruh ya. Buat ngejar, kadang nekel juga bisa. Kalau yang
Kalau kalian dapat atau mau dipakai boleh, cuman minusnya larinya agak lambat ya. Ya termasuk lumayan lah Henderson. Kita lanjut ke Dipsy. Dipsy ini CHM oke karena irama kerjanya nih bagus banget ya, tinggi rendah. CHM jadi ini si Dipsy ini lebih lebih fokus apa? Menyerang ya. Karena irama nyerangnya tinggi, jadi dia lebih suka maju daripada di belakang, lebih suka di depan. Ya, kalau dari segi lari, larinya 131 jarang loh bro. Lari apa CAM larinya kencang. Ini termasuk lari RW atau LW lah. Termasuk kencang banget ini larinya. Kalau kalian dapat dipsi boleh dipakai ya. Ini kalau buat lincah ya badannya juga ringan. Giring bola 132 juga oke. Fisiknya juga lumayan karena warna hijau. Warna hijau itu udah lumayan ya. Ini bagus banget sih kalau buat lari. Jarang-jarang CAM larinya kencang. Kebanyakan CAM tuh larinya lambat karena lebih fokus giring bola atau enggak tendangan jarak jauh. Yang larinya kencang itu ya Curuvi itu kencang ya. Jarang sih 131 lumayan loh CAM over 112 larinya kencang banget. Boleh lah kalian pakai. Kartunya juga keren ya. Kayak warna putih di belakangnya kayak OVR tinggi. Kayak kalau kayak gini kan OVR-nya kan kartunya kayak kelihatan biasa tuh. Kayak biasa aja di belakangnya. Kalau ini kayak keren coy. Karena dia icon. Kalau kartu ikonnya jelas lah beda sama kartu yang biasa. Ya paling itu aja dari gua ya buat rekomendasi pemain yang event sekarang. Gua jarang bikin konten ya karena males aja. Itu aja sih paling ya. Semoga kalian hoki di perpanjangan waktu. Jadi ya hmm, jangan dihabisin lah tokennya. Misalnya nih kalian cuman punya 10.000 token. Nah, kalian jangan buka, jangan dihabisin dari 10.000 token lah. Ntar kalau dapat yang bagus, mau ngambil ini nggak bisa, ngambil yang 10k. Mending kalian tabung dulu sampai 10k, baru kalian gacha-gacha, kalian cari yang bagus ya. Kemarin gua dapat offer 114 sama 115. Nah, nyeselnya itu gua nggak punya tokennya. Jadi nyesel parah gua mah nggak punya tokennya. Nah, kalau kayak gini dapatnya kan jelek ya, skip aja lah. Dapat yang bagus lah. Sampai dapat yang bagus ya. Lah kalau kalian dapat icon atau pahlawan ya bolehlah buka buka lagi, buka satu atau buka dua. Kalau kayak gini mah jangan, skip aja. Ya paling itu aja ya. Thank you udah nonton. Makasih banyak. Ya jangan lupa di like ya. Itu aja sih, thank you. Itu saran dari gua ya. Kalau koin kalian nggak kepakai.